agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan Yang terhormat Bapak Persamen sekaligus Bapak Pengawas, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rasa Ngaji, dan teman-teman semua yang saya hormati pula. Teman-teman dari SD Negeri Sendang Mulia 04 berjumlah 27 peserta, terdiri dari 20 guru kelas dan sisanya adalah guru mata agama dan PJOK. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya juga kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rosa Maji selaku Kepala Sekolah di SD Sendang Mulia 4, Bu Eni Wahyuningsih. IHT itu sebenarnya adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Kalau bisa dalam jangka 1 semester itu minimal 2-3 kali, dan itu menjadi sebuah kegiatan pengembangan diri teman-teman yang bisa diangkat bagi yang PNS ketika itu dijalankan dengan benar, minimal dalam 1 kali kegiatan itu minimal ada 3 kali pertemuan. Tapi hari ini merupakan proyeknya Bu Eni Wahyuningsih dalam rangka untuk memenuhi tugas OJS. Kemudian yang berikutnya, ini nanti akan disampaikan materi-materi yang terkait dengan IHT yang judulnya adalah level 1, artinya 1 level 1 proyek. Itu yang dimaksud apa? Monggo diikuti. Itu yang saya sampaikan untuk memberikan motivasi panjenengan bahwa untuk berprestasi tidak datang sekonyong-konyong pedih, tapi melalui proses yang panjang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali saya diberi kesempatan Bu Eni diajak bermain di SD Sendang Mulia 4, Bu. Terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu sudah dikenalkan Pak Santoso. Beliau adalah teman dari Bapak saya dari Blora. Nama saya Dian Martaju, biasa dipanggil Dian. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Eni, sepertinya kalau dilihat dari usia memang saya masih sangat kecil dibanding dengan semua. Jadi di sini istilahnya bukan untuk mengajari atau mungkin menyampaikan materi, tidak, karena saya yakin Bapak Ibu dari Sendang Mulia 4 itu sudah sangat hebat. Bahkan dari sampai ujung sekolah saya saja kalau sudah mendengar Sendang Mulia 4 wah, sekolah internasional, mantan RSBI, tempat-tempatnya juara, guru-gurunya hebat. Nah, ketika saya berdiri di sini, saya merasa sangat kecil, Bapak Ibu. Kecil itu badannya kecil. Iya, kecil, sekecil berat badan saya. Langsung saja di sini kemarin Bu Eni meminta saya sedikit berbagi tentang proyek Based Learning atau PJBL. Di project Based Learning ini atau kita biasa mendengarnya PJBL itu saja, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu PJBL itu apa. Ini kalau misalnya ini dikirim ke link sekolah bisa nggak ya kita main pada gitu?
masuk kamera semua. Menarik, interaktif, melibatkan kerja. Ketiga. Dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan guru untuk mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Pakai tahan nanti gue siap ini. Wifi Pak, wifi. Wifi Pak. Pak. Pipi saya. Apa ya? Umur ya? Padlet. Di rumah itu baik Pak, bukan wifi Pak. Baik. Pipi di rumah pipi. Nih guys, ini beberapa sudah muncul yang sudah diketahui Bapak Ibu tentang PJBL. Ini saya tutup ya, saya langsung lanjut ke PowerPoint-nya saja. Muncul nggak ya? Nah. Ini kode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek di sini maksudnya bukan kerja bangunan, tapi kerja proyek itu menyelesaikan suatu persoalan, karena ini nanti yang namanya PJBL itu pasti diawali dari suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar anak. Jadi dari PJBL itu yang pertama dia ada kerangka kerjanya. Kerangka kerja itu maksudnya langkah-langkah Bapak Ibu. Seperti yang ada di buku siswa itu sudah ada langkah-langkah. Seperti yang ada di LKPD, ketika kita membuat LKPD untuk anak-anak itu kan ada langkah-langkahnya, itu kerangka kerja. Kemudian dia berangkat dari masalah, ya, berangkat dari masalah dan pulangnya dalam bentuk produk, gitu kalau PJBL. Masalahnya itu nanti bisa diambil dari permasalahan siswa sendiri. Kalau siswanya belum bisa mencari masalah yang akan dipecahkan, bisa dibantu oleh guru. Misalnya kalau siswa kelas 1, siswa kelas 2, kan mereka masih kesusahan ya untuk merumuskan suatu masalah, itu bisa guru atau Pak Guru membantu dengan pancingan kalimat-kalimat gitu. Jadi ada rancangan yang mau dibuat itu apa, itu rancangannya. Kemudian yang keempat adalah informasi. Informasi di sini maksudnya produk yang dibuat itu ya harus sesuai dengan masalah yang diangkat. Jadi tidak asal membuat proyek, membuat produk, tapi kok tidak sesuai atau tidak menjawab permasalahan. Kemudian evaluasi. Evaluasi di sini artinya siswa diberi kesempatan untuk mencoba atau melakukan uji coba. Nanti akan lebih gampangnya, nanti akan saya tunjukkan ke dalam itu saja ya, ke dalam contohnya saja. Kemudian yang keenam adalah produk. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam PJBL ini nanti akan ada produknya. Jadi jika Bu Eni berharap ada satu level, satu C, 1C, 1G membuat satu proyek, jadi bisa direncanakan bersama-sama gitu, jadi lebih mudah. Nah, setelah itu tinggal gurunya mengeksekusi di kelas, menyampaikan ke siswa. Ini untuk PJBL-nya, tadi ini hampir sama dengan tadi. Langkahnya dari pertanyaan mendasar perencanaan proyek. Kalau ini kayaknya sudah diberikan print out, menurut saya dilompati nggak apa-apa ya. Ini daripada jenengan pulangnya kesorean di rumah. Alhamdulillah saya juga senang. Biasanya mirip tapi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang saat ini sedang ikut PPG pasti akan lebih sangat paham. Itu ada desain proyek yang pertama, pasti ada desain proyeknya. Kemudian ada jadwal, karena PJBL itu bukan suatu pembelajaran yang sehari jadi.
situasi pengamatan. Perbedaan PJBL dibandingkan model yang lain intinya tadi pertama desain proyek, kemudian yang kedua itu ada jadwalnya, kemudian ada monitor, dan jelas ada produknya, itu PJBL. Beda kalau PBL itu hanya misalnya ya ada masalah, kemudian diselidiki, disimpulkan, diskusi bersama, masalah selesai, itu kalau PBL. Tapi kalau PJBL tidak, dia lebih panjang. Kalau misalnya kita mau PJBL sebenarnya itu paling gampang di subtema 4 itu bisa kita menggunakan PJBL. Jadi semangat siswa dalam pembelajaran itu meningkat kalau PJBL. Kemudian yang pojokan itu Every Research. Jadi kemampuan anak untuk paling gampangnya kemampuan anak mencari informasi baik itu dari buku maupun dari internet itu meningkat gitu. Kemudian increase resource management skill. Contohnya anak jadi belajar memanajemen waktu. Misalnya tadi Bu Guru sudah menyampaikan jadwal-jadwalnya seperti itu. Nah, dia akan mencoba untuk mengikuti jadwal yang diberikan oleh Bu Gurunya. Kemudian increase collaboration. Ini kalau misalnya kita sudah bisa tatap muka ya, atau sebelum dunia corona datang, kalau kita mau PJBL itu kan paling sering kita berkelompok ya. Nah, dengan berkelompok itu anak-anak jadi belajar berkolaborasi, ada gotong royong karena mereka melakukan pembagian tugas. Tapi karena saat ini ada corona, bahkan beberapa pembelajaran masih sifatnya daring, PJBL pun bisa dilakukan secara mandiri. Ini kelemahan dari PJBL, waktunya banyak, biaya banyak, ya karena proyek ya otomatis anak harus modal. Ada guru juga tidak nyaman karena kegiatannya nggak selesai gitu, makanya gurunya tidak nyaman. Apalagi jika siswanya tidak proaktif, kan gurunya jadi gemes ya. Kita sudah buat jadwal, nagih, apalagi pembelajaran daring, kok garap-garap, ditagih serak garap meneh, kan lama-lama kita gemes ya, gemes sama mamahnya. Sampai-sampai kadang-kadang kok guru kayak jadi debt collector. Nah,
dan ada proyek siswa terus. Malah bapak yang gemes. Pun kadang kalau pembelajaran di sekolah, guru kan bisa memberikan peralatan yang maksudnya sama gitu ya antar siswa. Kita kalau dalam bahasa Jawanya biasa nyepai per kelompok dengan alat yang sama. Sudah bagus, dia informasinya akan banyak karena dia akan tadi banyak mencari informasi di kegiatannya itu. Tapi siswa yang secara pendampingan kurang, kemudian dia kognitifnya juga kurang, dia tidak akan paham kegiatan yang dilakukan itu maksudnya gopo, itu nggak paham biasanya. Dia asal mengerjakan proyek saja yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ini tidak menguasai topik secara keseluruhan, yaitu tadi karena dia tidak paham yang sedang dilakukan itu tujuannya apa. Itu kelemahan dari PJBL. Kalau gampangannya kan lainnya begitu Bapak Ibu. Kalau untuk RPP ini luring ya. RPP menurut saya nggak usah ya Bu, saya pinter-pinter kok. RPP-nya di sini diarahkannya memang ada literasi maupun numerasi, kemudian ada integrasi ICT-nya juga, ada TPACK-nya juga, ada STEM, ini sama seperti itu ya, dan pembelajaran seperti biasa. Saya biasanya proyek itu saya hanya sebulan 1 kali, terus saya itu sudah cukup karena kalau daring itu kan selain kita kejar materi, kita juga menyesuaikan kondisi ya. Untuk langkah pertama, kalian lubangi ke 2 ujung botol ini dengan melubangi 6 botol saja. Lalu botol yang ke-6, bagian tutup seperti ini tidak perlu kalian lubangi. Kalau ini kalian lubangi tadi, kita coba ya. Seperti ini. Maaf teman-teman, itu tadi contoh yang bisa digunakan untuk proyek. Nah, sebelum ditutup oleh Mbak Dia, saya sampaikan sama teman-teman semua. Nanti saya minta untuk setiap level 1 proyek. Nanti RPP-nya saya buatkan, cuma KD-nya dan proyeknya apa yang mau dibuat itu panjenengan. Nanti disepakati saya termasuk agama sama olahraga. Mau membuat apa nanti saya bantu RPP-nya. Nanti saat pembuatan yang Bapak Ibu gurunya itu kita rekam atau nanti tugasnya diberikan ke anak-anak nanti dari anak-anak itu nanti kirim ke guru kelas masing-masing. Tapi fokus saya ke gurunya bukan ke anaknya. Jadi gurunya itu kayak tadi membuat 1 proyek dulu yang akan diajarkan ke anak-anak. Misalnya seperti itu. Jadi nanti KD-nya apa, temanya apa, nanti dari panjenengan nanti RPP-nya sintaksnya saya buatkan. Pas membuat nanti saya video untuk dokumentasi. Itu tugasnya yang dari saya minta tolong bisa dipahami. Dan duduk di sini sharing bersama Bapak Ibu semua. Harapannya nanti ketika ada kegiatan kayaknya kemarin ada yang itu ya namanya itu loh Bu, ikutan atau dari 1 tim sama saya Bu siapa ya? Supatni gitu. Oh iya Sama ya, sama videonya. ya kemarin 1 tim ya Bu kita ya Bu. Semoga nanti bisa bertemu di kesempatan yang lain, tentunya di kondisi yang lebih indah jauh dari pandemi. Terima kasih, semoga proyeknya Bu Eni juga sukses. Amin. Dibantu ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya mohon maaf jika dalam penyampaian di siang hari ini banyak kekurangan dari saya.
Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dira, narasumber pada siang hari ini, berbagi ilmunya. Meskipun kecil, ilmunya sangat banyak. Jadi ada satu hal yang kemarin waktu di iklan itu saya ada satu pikiran yang mengganti ya. Saya bingung pasti tanya Bu mentor itu ya. Bu ini juga katakannya apa? Saya langsung ke ntar pun saya masih blank bagian Mbak iya tolong. Jadi cepat banget ya. Apa tuh karena ini gini ya, kita satu kelas itu saling berbagi, saling membantu. Nah, saya minta juga dan saya merasakan teman-teman di sini juga begitu. Dan itu karena saya dan pembelajaran yang inovatif. Jadi akan lebih melekat ketika banyak inovatif. Itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih dan terima kasih support dan kerjasamanya. Sampai ketemu nanti di proyek yang saya juga masih minta tolong lagi. Besok, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sudah. Dadah. Dadah. Bye bye. Pak.